welcome back to my channel. You are the cause of my euphoria. Apa jadinya kalau seorang psikopat mempunyai anak, terus anaknya ternyata juga seorang psikopat? Dan permasalahannya ini bukan main-main, guys. Langsung aja aku mau rekomendasikan drama ini berjudul Mouse. Kucuk 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 kucuk. Tikus. Genre dari drama Korea ini misteri kriminal. Berjumlah 20 episode. Nonton pakai view di Telegram. Kalau misalnya kalian dapat link, kalian bisa download juga di Drakor Indo. Download video dan subtitlenya. Dibintangi oleh Lee Seung Gi sebagai Jung Barum, Lee Hee Jun berperan sebagai Go Muchi, Park Joo Hyun sebagai Oh Bong Yi, Kyung Soo Jin berperan sebagai Choi Hong Ju. Cara jalan berpikirnya itu agak sedikit berbeda. Salah satu drama favorit aku. Langsung aja kita bahas, let's go. Jadi di 10 tahun yang lalu ini kita akan dipertemukan dengan sosok anak kecil yang manis minta pertolongan. Kalian gak nyangka kalau ternyata anak ini adalah pembawa kematian. Dijadikan sama seorang psikopat sebagai pemancing untuk orang-orang datang. Dimunculkan di berita bahwa mayatnya tuh telah ditemukan. Yang anehnya di sini mayatnya itu punya tanda di bagian tangannya. Nah, semenjak pembunuhan yang mencurigakan itu, orang-orang jadi khawatir kalau ini adalah ulahnya psikopat. Kasus pembunuhan yang lainnya, mereka ini lagi happy-happy banget buat camping walaupun di tengah musim salju. Terus tiba-tiba si ibunya ini pergi untuk ngambil air ke sungai. Dia ketemu dengan seorang psikopat. Tiba-tiba kedengaran sama suaminya. Si suami datang, istrinya tuh lari. Si suaminya itu kalah. Psikopatnya itu di depan lagi lewat sambil pegang kepala suaminya. Ini tuh serem banget, serius. Gila sih. Ending dari perkempingan itu menelan korban ibu. Ayahnya, kedua anaknya yang sedang bersembunyi di mobil itu terselamatkan. Mereka dibawa ke rumah sakit. Kakaknya kritis di rumah sakit yang akhirnya tidak sadarkan diri. Sedangkan adiknya satu-satunya saksi hidup yang bisa memberikan penjelasan kepada polisi. Terus tiba-tiba dia histeris nunjuk foto sambil bilang itu adalah orang yang membunuh salah satu dokter di rumah sakit itu. Polisi itu langsung gerebek ke rumah si dokter karena tidak mendapatkan bukti. Tiba-tiba si anak tuh jatuh dan yang keluar dari bola-bola salju itu adalah kepala-kepala orang. Yang akhirnya dokter ini dihukum seumur hidup karena udah 20 orang lebih yang mati di tangan dia. Istrinya ini tuh nanya psikopat itu bisa merasakan yang namanya cinta. Juga seorang dokter, dia bilang psikopat itu tidak bisa merasakan cinta karena dia lebih mencintai diri dia sendiri. Ternyata istrinya ini lagi mengandung anaknya si psikopat ini atau dokter. Pasti kalian deg-degan banget kan lihat anak dari si psikopat itu gimana. Oke, anaknya lucu banget guys. Ini anaknya cowok. Ini anaknya di sekolah TK. Dia itu jahil banget. Kalian bisa lihat dia itu bawa tikus ke dalam box ular. Dia kayak senang gitu dan menikmati banget ketakutan dari orang-orang. Anak ini tuh beranjak ke sekolah dasar. Kalau bisa dibilang dia itu introvert. Tuh dia suka garut-garut tangannya tuh sampai luka. Ketika ditanya sama gurunya kenapa dia melakukan itu, dia bilang dia punya kemarahan yang gak bisa dia lampiasin ke orang, yang akhirnya dia melukai diri dia sendiri. Anak ini mulai ngebunuh binatang-binatang yang ada di sekitaran dia, yang mengakibatkan ayah angkat atau ayah tirinya ini marah banget. Di saat dia masa sekolah dasar, dia sudah ngebunuh ayah tirinya. Ini adalah di masa sekarang. Kita ditunjukkan pada detektif Go Mochi dan ada Lee Seung Gi sebagai Barum. Kalau kalian ingat scan di awal tadi, ada anak kecil yang menemukan psikopat seorang dokter. Ini adalah dia yang sekarang. Jadi Barum ini adalah polisi yang baik hati. Dia tidak punya jabatan yang tinggi. Nah, ini ada suatu acara atau festival kecil yang diadakan di dalam penjara. Saat melakukan aksi sulapnya, tiba-tiba box yang dia bawa isinya adalah temen dia sendiri luka-luka darah. Kali ini tandanya itu adalah salib. Dia meletakkan salib di setiap korban pembunuhannya. Si pembunuh yang sekarang ini, dia tahu kasus ini akan ditangani oleh Go Muchi. Oke, kita bakal lanjut ke yang satu ini. Dia dokter dari rumah sakit besar, pintar, dan kalian tahu dia siapa? Anak dari psikopat yang udah tumbuh besar sekarang menjadi seorang dokter. Di sini kita langsung dikasih tahu siapa psikopatnya. Kekasihnya itu yang ini, dan kalian bakalan kaget lagi. Kekasihnya ini adalah kecil yang dulu di episode pertama minta tolong. Kalian bisa lihat scan ini, dua orang anak yang terselamat dari perkemahan. Yang satunya itu jadi pendeta, yang satunya menjadi polisi yaitu Gumochi. Dan target psikopat itu sebenarnya mempermainkan Gumochi. Si psikopat ini memberikan tantangan live di TV nasional. Dia cuma punya waktu
waktu 2 jam. Lebih dari itu, seseorang yang ada di tangan si psikopat ini akan dibunuh. Alasan kenapa si psikopat ini membunuh korban-korbannya, jadi orangnya itu yang sombong, bohong kayak gitu. Aku kasih contoh, salah satunya yang dibunuh itu adalah vlogger mukbang ini. Selalu di videonya dia bilang kalau misalnya dia itu makan banyak tapi nggak gendut. Aslinya si psikopat ini tahu mukbang dengan cara makan terus dibuang, dimakan terus dibuang, tapi pas bagian dibuangnya itu dia cut. Itu bohong, makanya dia tuh dibunuh. Psikopatnya tuh ngerasa senang karena dia tuh suka dengan orang-orang yang pintar kayak Gumochi. Tapi nggak sampai di situ, dia membunuh kakaknya Gumochi. Dia langsung siaran live, si psikopat tadi direkam bagian kepala doang. Kakaknya ini tuh Barem tadi bekerja sama dengan Gumochi menangkap psikopat dokter tadi, mati di tangan Barem dan Gumochi. Barem mengalami kepala keretakan dan kerusakan. Dokter melakukan pertukaran otak, jadi otaknya si psikopat tadi dipindahkan ke Barem. Korea Selatan itu merasa bahagia banget karena seorang pahlawan sudah terselamatkan, guys. Barem yang tadinya baik, menyukai keadilan dan berpikir positif, mulai mengalami keanehan-keanehan. Dia mulai mengingat apa yang dilakukan oleh psikopat sebelumnya. Nah, menurut kalian si Barem ini bakalan jadi psikopat karena seru banget, serius. Ini termasuk drama favorit aku sekarang. Nah, aku sendiri juga nggak tahu endingnya, drama ini masih ongoing. Kuy, kita nonton bareng. Thank you for watching, bye-bye.